Kanker itu otomatis banyak limitasinya. Di sini aku pengen bahas opsi-opsi apa sih yang bisa kalian lakukan untuk mendatangkan uang. Karena menurutku, passive income itu nggak ada yang benar-benar pasif ya. Kalaupun misalnya kalian MLM, udah punya banyak kaki juga, ya nggak sepasif itu juga sih menurutku. Halo guys, jumpa lagi dengan gue Iyas, pejuang kanker sekaligus traveler. Kali ini aku lagi ikutan lomba komik di Line Webtoon. Dan likes dan komen itu mempengaruhi penilaian. Jadi aku pengen banget minta dukungan kalian untuk bantu like. Dan itu caranya gampang banget. Kalian tinggal klik link di bawah ini. Kemudian kalau udah klik linknya, di situ ada 6 episode. Kalian like semuanya dan kasih rating 10 serta ditambahin di favorit. Cara like-nya tuh juga gampang banget. Setelah kalian buka, nanti ada tanda love di kiri bawah. Kemudian itu tinggal kalian klik. Udah deh, dan itu sudah sangat mensupport aku. Karena nanti harapannya kalau misalnya menang, itu hadiahnya bisa aku pakai untuk menambah pengobatan kanker aku. Satu informasi lagi, aku menyewakan apartemenku baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang. Jadi kalau kalian butuh tempat untuk sekedar staycation atau ngekos dalam jangka waktu yang lama, aku juga udah sertain linknya di bawah. Itu kalau misalnya kalian menyewa apartemen aku, itu juga membantu aku untuk mensupport biaya pengobatan aku. Apartemen yang aku sewain sebenarnya ada 2 unit, dan link yang di bawah itu sebenarnya cuma salah satu yang aku list di Airbnb. Kalau misalnya mau untuk satunya lagi, itu opsi yang lebih murah, bisa hubungin aku langsung, dan yang lebih murah ini biasanya untuk jangka panjang. Nah, kenapa aku kasih 2 hal tersebut di depan? Karena ini sebenarnya hal yang mau aku omongin. Jadi, kalau penderita kanker itu otomatis banyak limitasinya. Dan itu aku rasain sendiri dulu waktu aku sebelum kena kanker. Itu banyak banget hal yang bisa aku lakuin. Aku bisa ngapain aja, bisa dibilang ya. Apalagi kan aku juga jaga kesehatan, olahraga teratur. Jadi aku tuh kuat gitu loh. Kalau misalnya bekerja, ya lebih dari orang biasanya itu kuat, dan sambil begadang pun juga kuat. Tapi karena aku pola hidup sehat, aku jarang banget begadang ya. Jadi aku itu tipe orang yang mengoptimalisasikan waktu. Jadi dengan waktu yang ada, bukan berarti aku jadi overwork gitu ya, overtime worknya enggak. Tapi dengan waktu yang ada, aku udah plot waktunya, misalnya 8 jam aku bekerja, ya udah 8 jam itu aku kerjain apapun yang bisa aku lakukan sebanyak-banyaknya. Procrastinating aku tuh jarang banget. Jadi kalaupun ada procrastinating, aku tuh ambil waktu dia, misalnya target aku sudah selesai di hari itu, ya udah aku baru, bukan procrastinating namanya, tapi setelah itu aku baru istirahat. Jadi kalaupun misalnya aku take a break, itu aku udah hitung, aku masih sempet nggak ya sisa waktunya itu untuk mengerjakan target aku. Jadi aku selalu optimalisasiin waktu aku. Dalam keadaan kanker, hal itu agak nggak memungkinkan karena dengan target aku yang sebelumnya itu nggak bisa dicapai dengan waktu yang ada. Jadi karena lebih gampang capek. Let's say tadinya aku bisa bekerja dulu 2 jam atau 3 jam baru istirahat. Tapi sekarang itu kayak 1 jam aja tuh kayak udah capek. Itu sering banget terjadi. Apalagi aku juga sempet nggak bisa jalan. Jadi di sini aku pengen bahas opsi-opsi apa sih yang bisa kalian lakukan untuk mendatangkan uang, atau misalnya aktivitas yang setidaknya membuat kalian lebih seneng atau lebih tidak terpikirkan sakit kalian itu selama dalam kondisi kanker. Karena menurutku passive income itu nggak ada yang benar-benar pasif ya. Jadi kayak aku aja nih misalnya udah punya apartemen, atau kalau kalian udah punya sesuatu aset, nah itu nggak mungkin kalau dibiarin begitu aja itu menghasilkan uang. Nggak ada yang seindah itu. Ataupun kalau kalian punya bisnisnya oke lah, kalian sudah merintis lama dan itu bisa dikatakan sudah jalan, tapi tetap aja kalian harus monitor sebagai yang punya, atau kalian mungkin harus ada ide-ide baru supaya tidak kalah bersaing dengan bisnis yang serupa. Jadi kayaknya nggak ada yang menurut aku yang pasif, bener-bener pasif banget itu kayaknya tuh nggak ada. Kalaupun misalnya kalian MLM udah punya banyak kaki juga, ya nggak sepasif itu juga sih menurutku. Grupnya kalian itu kan harus, misalnya kalau MLM itu kan ada downline-nya gitu. Nah itu tuh kayak harus dibimbing terus, maksudnya supaya maju. Jadi nggak mungkin yang kayak dibiarin banget gitu, terus habis itu ada, ya mungkin ada beberapa, tapi itu tidak akan bertahan lama kalau misalnya tidak di-maintain. Jadi menurut aku nggak ada yang pasif-pasif banget. Misalnya pun kalian punya aset bentuknya rumah atau apartemen gitu, dibiarin kosong sih, ya mungkin ada passive income-nya dari segi capital gain. Jadi kan harga baik apartemennya ataupun misalnya tanah dan rumahnya itu kan akan naik gitu ya. Tapi kalau misalnya mengharapkan dari situ doang kan kayaknya meskipun masih menang dari laju inflasi, kayaknya nggak seberapa banyak.
Dan lagi agak susah juga menjualnya kan, nggak mungkin misalnya dijual terus misalnya langsung laku gitu cepet ya. Kalau misalnya ada yang seperti itu sih bagus, tapi kan kalau kita mau mengkaryakan itu menjadi kos atau kita sewakan, itu kan mau nggak mau kitanya juga terlibat di situ, nggak mungkin pasif-pasif banget. Jadi my point is kayaknya kalau passive income itu menurutku sebuah konsep yang nggak mungkin kitanya pasif banget terus habis itu uang datang terus menerus, kayaknya nggak mungkin. Jadi tetap ada yang harus kita lakuin. Nah, tantangannya akan lebih berat kalau misalnya kita memiliki suatu penyakit. Dalam hal ini aku misalnya cancer kan. Kalau misalnya dalam keadaan sehat, mungkin bisa kita mengupayakan segala bisnis itu dan kita masih punya tenaga untuk mengurus itu semua. Tapi kalau misalnya kena kanker atau penyakit lain yang kronis seperti ini, itu bisa dibilang agak susah. Jadi menurutku ada beberapa hal yang bisa tetap dilakuin. Hal yang bisa kalian lakuin kalau kalian punya aset itu sebaiknya disewakan aja, karena kan kalau penyakit kanker itu banyak kan ya go back and forth ya ke rumah sakit. Jadi kan kadang-kadang tempat tinggal kalian tuh juga nganggur. Ini juga disesuaikan dengan keadaannya ya. Kalau misalnya kalian memang tinggal sendiri, kayak aku kan ini apartemennya aku tinggalin sebenarnya. Nah, tapi karena sering bolak-balik ke rumah sakit, ya udah aku rentalin aja karena itu akan lebih menguntungkan. Memang aku masih membutuhkan bantuan keluarga untuk ngeberes-beresin apartemen ini kalau tiap kali ada yang mau nyewa gitu. Nah, tapi itu kan udah mendatangkan income dan itu lumayan. Sementara kalian di rumah sakit, ini jalan gitu jadi sebuah income. Nah, itu kalau misalnya kalian punya aset. Dan saranku, asetnya ini kan sekarang banyak ya yang bisa diiklanin di berbagai platform, dan aku mengiklankannya di Airbnb, dan itu juga udah lumayan banget karena banyak dari Airbnb itu yang sifatnya mereka mau staycation aja jangka pendek, dan ini sangat menghasilkan banget sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi, aku jujur sih untuk menyewakan ini aku tutup dulu, jadi aku blok tanggalnya, nggak ada yang bisa nyewa. Baru-baru ini aja setelah orang bisa divaksin, itu baru aku buka lagi untuk bisa nyewa. Itu pun kalau setelah disewa ya akan disemprot desinfektan segala macam itu, jadi udah bener-bener steril banget setelah ditinggalin. Opsi yang bisa kamu lakukan itu juga ikutan lomba-lomba. Kalau kalian lagi di rumah sakit atau kalian memiliki sakit kronis, itu kan kadang-kadang seperti yang tadi aku bilang, nggak punya energi sebanyak orang normal ya. Nah, apalagi kita sering banget terbaring di rumah sakit, dan itu apa sih yang bisa dilakuin dan tetap positif dan juga tetap bisa kemungkinan menghasilkan duit. Dan yang aku lakuin seperti tadi, ikut lomba. Kenali dulu talenta kamu apaan. Aku memiliki talenta ngegambar, aku yakin akan hal itu, tapi gambar yang aku bisa sebenarnya gambar manual. Jadi aku tuh selama ini belum pernah terjun ke digital art. Tapi aku kebetulan memang punya iPad juga, udah punya tablet, udah punya toolsnya. Jadi aku tuh kayak, apa yang bisa aku lakukan dengan ini ya gitu. Sebelumnya memang aku membeli ini juga gara-gara aku mikir aku banyak terbaring di rumah sakit, untuk produktif itu apa sih gitu yang bisa aku lakuin. Jadi aku come up dengan ide, ya aku pengen ngegambar. Cuma waktu itu memang beberapa kali aku tuh ngerasa lemes, jadi nggak jadi menggambar gitu ya. Nah, kemudian waktu tahun 2019 dan 2020 aku juga pengen mengikuti lomba yang sejenis, tapi waktu itu kondisi aku lagi turun naik, jadi otomatis aku nggak bisa menggambar. Nah, sekarang di saat aku kondisinya lagi up dan aku memiliki toolsnya, ya aku belajar untuk itu. Jadi aku ikutan lomba dengan harapan bisa menang. Dan kalaupun nggak lomba, kalian bisa kok ngegambar-gambar itu untuk diupload ke Instagram. Itu nanti kalau misalnya banyak yang baca juga, banyak yang followersnya, itu juga bisa jadi salah satu mata pencarian dan jadi side hustle yang menghasilkan juga. Dan itu dengan ngegambar itu nggak berasa loh waktunya. Jadi kan kalau kalian memang memiliki talenta di gambar dan memiliki passion di situ, dengan menggambar itu juga akan membuat hati kalian lebih senang. Selain membuat hati kalian senang, ini berarti kalian masih menghasilkan karya dan masih produktif meskipun dalam keadaan penuh limitasi seperti ini. Jadi ini aku saranin banget sih kalau misalnya kalian memang memiliki talenta di situ. Selain dua opsi tersebut, sebenarnya masih banyak lagi hal-hal lain, dan yang mau aku tekankan di sini adalah apa sih yang bisa kita perbuat dengan memanfaatkan apa yang sudah ada, tapi tetap considering our situation. Jadi kan kalau misalnya rebahan gitu doang, oke lah, kalian misalnya nggak bisa gambar meskipun memiliki talenta, tapi kalian nggak punya toolsnya, nggak punya tablet, atau kalaupun misalnya pakai laptop itu nggak punya yang Wacom-nya, alat buat gambarnya, terus kalau beli lagi kan malah keluar biaya. Mungkin bisa juga ke yang lebih hemat lagi. Kalau menurut aku, misalnya kalian punya talenta misalnya menulis, menurutku itu modalnya lebih sedikit lagi ya. Jadi kalian aja pasti, menurutku ya, rata-rata kan udah punya handphone. Itu bisa kalian tulis ide kalian atau cerita kalian di handphone gitu. Dan itu nggak mesti sebenarnya kalian piawai dalam hal bercerita ya.
bisa aja kalian sebenarnya menceritakan masalah cancer kalian, dan itu udah menjadi inspirasi buat orang lain. Akan lebih bagus lagi kalau ternyata tulisan kalian ada orang yang tertarik untuk menerbitkannya menjadi sebuah buku. Itu kan menjadi sebuah karya, dan bisa jadi kalian memiliki penghasilan dari situ juga. Hal lain yang bisa dilakukan lagi adalah belajar bahasa atau belajar sesuatu yang ringan-ringan. Aku tidak menyarankan belajar yang berat-berat, karena kan kalau cancer atau penyakit kronis lainnya itu beban psikis sama beban fisiknya itu tuh menurut aku juga udah berat banget. Jadi kalau belajar yang ringan-ringan menurutku, dan applicable ya, belajar bahasa salah satunya. Menurutku kalian pasti memiliki suatu bahasa yang pengen kalian pelajari. Misalnya kalau aku sukanya anime gitu kan, sama Thailand TV series, jadinya aku suka tuh bahasa Jepang sama bahasa Thailand. Yang memang dua itu atau tiap bahasa memiliki tantangannya, tapi belajar dikit-dikit aja gitu buat basic conversation atau basic vocabulary, itu menurutku udah nambah pengetahuan banget, dan itu akan berguna nantinya kalau misalnya at least untuk kita traveling, kita mau pointing sesuatu atau mau nanya sesuatu yang gampang itu juga udah bisa. Misalnya kayak kalau aku udah belajar bahasa Thailand dikit kan, jadi aku udah bisa ngomong tuh kalau misalnya di Thailand. Kalau biasa kan aku cuma pakai body language aja, terus kalau misalnya bahasa Inggris ya aku nanya kan, can you speak English gitu, tapi udah langsung bahasa Inggris. Kalau sekarang karena udah belajar bahasa Thailand dikit-dikit, aku udah bisa ngomong kayak kotot nakapi kunput bahasa Angkrit Daimek ha kan, jadi udah bisa sedikit gitu loh. Atau enggak kalau memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang, aku juga udah bisa sedikit hajime mashite watashi wa iasan dozo yorishiku. Jadi udah ada yang bisa basic-basic yang didapatkan, dan itu belajarnya aku selama pandemi dan selama kena kanker ini, karena kan banyak di bed. Tapi ya sekali lagi belajarnya hanya pakai aplikasi, dan itu yang kayak 5 menit sehari, and that's it gitu. Jadi itulah dia beberapa opsi yang bisa aku share berdasarkan pengalaman aku. Tapi kalau kalian misalnya masih memiliki ide-ide lain, don't hesitate ya, langsung komen aja di bawah, karena itu bisa aja menjadi inspirasi bagi aku ataupun bagi yang membaca komen kalian. So I think that's all for today. Thank you for watching. Stay happy, stay healthy, and bye-bye.